Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai perhitungan harga pokok berbasis aktivitas. Kami beranggotakan Ufriza Silva M 20101040004, Nurani Hovifah 20101040038, Amalia Nesa 20101040044, dan Muhammad Iqbal 20101040091. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian sistem biaya ABC atau Activity Based Cost, kemudian ada cost driver, tahap-tahap dalam penentuan harga pokok berdasarkan ABC, dan yang terakhir keuntungan dan kelemahan menggunakan sistem ABC. Pengertian sistem biaya ABC atau Activity Based Cost. Activity-based costing system adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Activity-based costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam sistem ABC, biaya ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk. Sistem ABC mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya dan bukannya produk. Cost driver. Cost driver atau pemicu biaya merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk, maka biaya overhead yang terjadi ditimbulkan secara bersamaan oleh seluruh produk. Hal ini menyebabkan jumlah overhead yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis produk harus diidentifikasi melalui cost driver. Contoh cost driver yaitu berat bahan yang ditangani, pesanan pembelian, waktu inspeksi mutu, jarak yang ditempuh, waktu pemakaian peralatan atau mesin, lama penerbangan, lama pengujian, dan yang lainnya. Kemudian, terdapat dua jenis cost driver. Yang pertama ada driver sumber daya atau resource driver. Kemudian yang kedua ada driver aktivitas atau activity driver. Driver sumber daya atau resource driver. Driver sumber daya merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. Contoh dari driver sumber daya adalah presentasi dari luas total yang digunakan oleh suatu aktivitas. Kemudian, driver aktivitas atau activity driver. Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari cost pool ke objek biaya. Contoh dari driver aktivitas adalah jumlah suku cadang yang berbeda yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan untuk setiap produk. Penentuan driver yang tepat. Aktivitas yang ada dalam perusahaan sangat kompleks dan banyak jumlahnya. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang matang dalam menentukan penimbul biaya atau cost driver. Penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan. Penentuan banyaknya cost driver yang dibutuhkan berdasarkan pada keakuratan laporan produk cost yang diinginkan dan kompleksitas komposisi output perusahaan. Semakin banyak cost driver yang digunakan, laporan biaya produksi semakin akurat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keakuratan yang diinginkan, semakin banyak cost driver yang dibutuhkan. Pemilihan driver yang tepat. Dalam pemilihan cost driver yang tepat, ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver atau cost of measurement. Cost driver yang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih. Yang kedua, korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driver terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya atau degree of correlation. Cost driver yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih. Dan yang ketiga, perilaku yang disebabkan oleh cost driver terpilih atau behavior effect. Cost driver yang menyebabkan perilaku yang diinginkan akan dipilih.
ketidaktepatan penentuan harga pokok produksi. Sebagai contoh, perusahaan minuman ringan yang menghasilkan 1 juta liter dengan rasa satu jenis dan dikemas 5 literan, proses produksinya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi 1 juta liter minuman ringan dengan variasi 5 jenis rasa dan dikemas setengah liter, 3/4 liter, 1 liter, dan 5 liter. Meskipun sama-sama memproduksi 1 juta liter minuman ringan, BOP yang terjadi bisa tidak sama jumlahnya. Setiap akan memulai proses atau setiap ganti jenis produksi, maka harus melakukan penyetelan atas setup mesin pengemasan, dan pada kegiatan pengawasan mutu. Apabila perusahaan dengan variasi produk lebih banyak dan melakukan pembebanan BOP ke produk hanya berkaitan dengan volume produksi, maka akan mengalami kekeliruan atau distorsi. Kekeliruan atau ketidaktepatan tersebut dikarenakan pemacu biaya overhead tidak hanya volume. Produk dalam kemasan kecil mungkin akan menerima pembebanan BOP yang besar, karena produk tersebut membutuhkan aktivitas yang lebih banyak bila dibandingkan dengan produk kemasan besar. Tahap-tahap dalam penentuan harga pokok berdasarkan ABC. Akuntansi biaya tradisional. Dalam pembebanan BOP melibatkan 2 tahap, yaitu BOP dibebankan ke unit organisasional atau departemen dan kemudian dibebankan ke produk. Sedangkan dalam sistem ABC, tahap yang pertama adalah mengusut biaya ke aktivitas di pusat kegiatan atau cost pool, bukan pembebanan ke unit organisasi, dan tahap yang kedua adalah pembebanan biaya ke produk. Pada tahap kedua, penekanannya adalah atributasi secara langsung dengan mencari hubungan sebab akibat, sedangkan pada tradisional pada tahap ini kebanyakan menggunakan alokasi dan mengabaikan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan pemacu biaya aktivitas yang berdasarkan unit atau Unit Based Activity Driver dan menggunakan cost. Prosedur tahap pertama. 1. Penentuan aktivitas atau mengidentifikasi aktivitas. Proses produksi dalam suatu perusahaan tentunya terdapat banyak aktivitas. Seluruh aktivitas yang mengonsumsi sumber daya harus diidentifikasi. Misalnya, aktivitas pembelian bahan, aktivitas pemeriksaan bahan. Pada tahap ini, perusahaan dapat menentukan activity driver yang berkaitan dengan tiap aktivitas dan menghitung tarif BOP per aktivitas individual. Yang kedua, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen. Untuk mengurangi banyaknya tarif BOP dan untuk menyederhanakan proses, aktivitas dikelompokkan dalam kelompok yang homogen dengan mendasarkan pada karakteristik. Yang pertama, aktivitas tersebut secara logika berkaitan, dan yang kedua, aktivitas tersebut mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. Kegiatan atau aktivitas sebagai pemacu biaya dapat dikelompokkan menjadi 1. Unit level activity, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Contohnya, energi untuk menjalankan mesin dan pemakaian bahan baku. Yang kedua, batch level activity, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk setiap batch atau kelompok produk yang dihasilkan. Biaya yang terjadi bervariasi berdasarkan jumlah batch, bukan berdasarkan jumlah unit produk. Contohnya, penyetelan atau setup mesin, inspeksi untuk pengendalian kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga, product sustaining activity, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang dihasilkan. Biaya yang timbul tergantung pada jumlah jenis produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusunan prosedur pengujian produk, perubahan teknis, dan penanganan spesifikasi produk. Dan yang ketiga, facility sustaining activity. Aktivitas berlevel fasilitas merupakan aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan proses produksi secara umum. Contohnya, keamanan, penyediaan fasilitas, pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya, perhitungan biaya pool.
Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut dengan cost pool. Biaya aktivitas yang telah dikelompokkan dijumlah untuk menentukan biaya setiap pool. 4. Perhitungan tarif pool atau pool rate. Tarif dihitung sebagai berikut. Pool rate sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi kapasitas activity drive. Prosedur tahap kedua. Pada tahap ini, setiap BOP di setiap pool dibebankan ke produk. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. BOP yang dibebankan ke produk dihitung sebagai berikut. BOP dibebankan sama dengan pool rate dikali pemakaian aktivitas. Ilustrasi perbandingan antara tradisional dengan ABC. PT Banget Maju memproduksi 3 jenis produk. Penghitungan harga pokok produk selama ini masih menggunakan secara tradisional. Mulai tahun ini, PT Banget Maju selain melakukan penghitungan secara tradisional, juga melakukan penghitungan harga pokok produk dengan menerapkan perhitungan atas dasar aktivitas. Data yang berkaitan dengan penghitungan harga pokok produk untuk tahun ini disajikan dalam tabel sebagai berikut. BOP yang terjadi di PT Banget Maju dikaitkan dengan penyebab terjadinya biaya overhead, yaitu product line setups, number of handles, and number of parts. Number of setups menunjukkan pada jumlah berapa kali setiap jenis produk di setup atau penyiapan atau menyusun persiapan produksi. Jumlah penanganan menunjuk pada jumlah berapa kali produk ditangani, yaitu perpindahan dari tempat kerja yang satu ke tempat yang lainnya hingga menjadi produk jadi. Jumlah bahan penolong atau number of parts adalah jumlah bahan penolong yang dipakai dalam pemrosesan setiap unit produk. Alokasi BOP secara tradisional. Penentuan tarif BOP, rumusnya yaitu tarif BOP sama dengan BOP per JKL. Jadi, tarif BOP sama dengan 6.200 ditambah 3.300 ditambah 3.000 per 250 jam. Jadi, hasilnya tarif BOP sama dengan Rp50 per JKL. Dengan perhitungan secara tradisional, produk X dan Y, harga pokok per unitnya sama, yaitu sebesar Rp120, sedangkan produk Z hanya sebesar Rp72. Jumlah BOPDB di atas tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara jumlah BOPDB dengan penyebabnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah BOPDB ditentukan dengan cara pengalokasian BOP menurut JKL. Activity Based Costing. Dari kasus di atas, BOP dapat dibebankan berdasarkan aktivitas. Aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya. Oleh karena itu, biaya harus dibebankan menurut aktivitas yang dikonsumsi. Tarif untuk tiap satu kali aktivitas dapat ditentukan dengan total biaya aktivitas dibagi dengan aktivitas yang dipakai tiap produk. Perhitungan tersebut ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut. Kemudian penghitungan pembebanan BOP berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk dilakukan dengan mengalihkan jumlah aktivitas yang dikonsumsi dengan tarif per aktivitas. Perhitungan tersebut diringkas dalam tabel sebagai berikut. Dari tabel di samping,
tampak bahwa harga pokok produk per unit untuk produk X jumlahnya Rp240,83. Jumlah ini merupakan jumlah yang terbesar bila dibandingkan dengan produk lainnya. Sementara yang harga pokok per unitnya terendah adalah produk Y, yaitu sebesar Rp68,33. Perbandingan hasil perhitungan harga pokok produk per unit antara sistem tradisional dan ABC tampak pada tabel berikut ini. Pada tabel di atas, tampak bahwa produk X berdasarkan sistem ABC ternyata merupakan produk yang memiliki harga pokok atau HPP tertinggi. Penentuan HPP dengan sistem tradisional menunjukkan produk X dan produk Y memiliki harga pokok per unit yang sama. Sedangkan penentuan berdasarkan ABC, ternyata produk Y adalah produk yang harga pokoknya terendah. Penentuan harga pokok dengan ABC menghasilkan informasi yang lebih tepat. Jika manajemen menggunakan sistem tradisional, maka ia akan salah dalam menggunakan informasi tersebut. Misalnya, manajemen menggunakan informasi tersebut untuk menentukan harga jual produk. Produk Y ditentukan harga yang terlalu tinggi dibandingkan produk Z. Padahal kenyataan menurut ABC, produk Y seharusnya yang terendah karena harga pokoknya yang terendah. Keuntungan penggunaan ABC. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Sistem ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik, keputusan dan kendali yang lebih baik. ABC membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Sistem ABC membantu manajer mengidentifikasi dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemampuan sistem ABC untuk mengungkapkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added activities bagi produk atau jasa yang dihasilkan. Kelemahan sistem ABC. 1. Implementasi sistem activity based costing ini belum dikenal dengan baik, sehingga persentase penolakan terhadap sistem ini cukup besar. 2. Banyak dan sulitnya mendapat data yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem activity based costing. 3. Masalah joint cost yang dihadapi sistem konvensional juga tidak dapat teratasi dengan sistem ini. 4. Sistem activity based costing melaporkan biaya dengan cara pembebanan untuk suatu periode penuh dan tidak mempertimbangkan untuk mengamortisasi long-term payback expense. Demikian akhir presentasi materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.